di masa ke masa, berarti kan tingkat ke tingkat, dari masa ke masa leluhur mereka itu sudah dikenal sebagai sayyid. Nah, ini yang akan menjadi senjata bagi, insya Allah ini yang akan menjadi senjata bagi Kiai Haji Imaduddin, di mana menurut Kiai Haji Imaduddin, keluarga Ba'alawi ini mereka terkenalnya pada abad ke-9. Capek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, biasa ini pagi-pagi kita jalan-jalan. Kita agak jauh dari rumah ini ke arah jalan tol, teman-teman. Ini nah, itu budak-budak tuh di sana yang main di jalan tol. Karena di Balikpapan itu ada jalan tol baru, teman-teman. Ya udahlah, masih saya sekitar kurang lebih 2 atau 3 tahun ini sudah beroperasi. Jadi dari kilo 13 dari Batakan itu tembus ke kilo 36, kilo 13, nah seperti itu. Dan ini jalan tolnya, teman-teman. Tuh jalan tol. Ini tembus ini sampai ke Samarinda. Oke, baik teman-teman sekalian, saya diminta untuk mengomentari videonya Kak Zaini Channel dengan videonya Gus Farhan mengenai ada tantangan dari Syed Mahdi Ar-Rajai, atau mungkin bukan dari beliau ya, tapi dari pelajar yang ada di Iran, ingin mengkomunikasikan Kiai Imaduddin Utsman dengan Syed Mahdi Ar-Rajai untuk berdiskusi ilmiah tentang nasab, terutama mengenai tentang Ibtalu Nasabi Ba'alawi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin berdasarkan beberapa kitab yang ditahqiq oleh Syed Mahdi Ar-Rajai, yaitu ya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya Tahdhibul Ansab Al-Asili, Al-Fakhri, itu semua kan kitab-kitab itu ditahqiq oleh Syed Mahdi Ar-Rajai. Nah, teman-teman sekalian, jadi info dari Kak Zaini Channel itu ada pelajar Indonesia yang menghubungkan dengan Syed Mahdi Ar-Rajai di Maktabah Al-Mar'asyi sana, bahwasanya beliau dihubungkan agar bisa berdiskusi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman berkaitan dengan masalah nasab Ba'alawi gitu. Dan menurut saya itu sangat bagus sekali. Artinya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sudah bukan level nasional lagi sudah, tetapi sudah level al-alami. Jadi sudah level internasional kalau memang beliau nanti jadi berdiskusi dengan Syed Mahdi Ar-Rajai. Karena ya kita tahu ya, Syed Mahdi Ar-Rajai itu adalah seorang ulama, seorang ahli nasab, seorang muhakkik. Muhakkik itu yang bisa mentahqiq sebuah nasab, yang bisa mentahqiq sebuah manuskrip seperti itu. Ini Mahdi Ar-Rajai, orang Iran, ya, orang Iran. Saya kira itu sangat bagus sekali kalau itu terjadi, teman-teman. Ya kita dukung aja, tetap kita suarakan agar itu diskusi terjadi betulan. Karena sepertinya kalau menurut saya Kiai Haji Imaduddin ini sangat punya peluang besar untuk bisa berdiskusi dengan ulama yang levelnya internasional. Karena beliau sangat teliti sekali dari masalah kajian beliau ini
tes beliau ini mengenai nasab Ba'alawi ini, beliau sangat teliti sekali teman-teman. Bahkan ya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabnya yaitu Al-Mawahib Al-Laduniyah itu, beliau itu membedakan leluhur Ba'alawi yang namanya Abdullah sama Ubaidillah itu dibedakan. Al-Janadi mengatakan Abdullah, tapi versi dari keluarga Ba'alawi itu adalah Ubaidillah. Dan begitu. Kata Kiai Imaduddin, antara Abdullah sama Ubaidillah itu beda orang. Jadi dua orang ya yang berbeda, dengan nasab yang berbeda pula. Terus ada yang mengatakan bahwasannya Al-Janadi itu menyebutkan Muhammad bin Ali Ba'alawi itu adalah Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Tetapi kata Kiai Imaduddin Utsman, ya beliau itu bukan beda orang. Sehingga ini sangat menarik sekali. Itu mungkin salah satu senjatanya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Di samping itu teman-teman, saya perhatikan mengenai pendapatnya Syed Mahdi Raja'i itu sendiri juga tidak konsen dengan ucapan beliau di dalam Muqaddimah Al-Muqibun min waladi Amil Mu'minin Abi Thalib. Itu insyaallah seperti itu judulnya. Juz 1 tentang penjelasan keturunan Sayyidina Hasan Al-Mujtaba. Nah, dalam muqaddimah itu, dalam masalah kaifiyah thubutin nasab, jadi dalam masalah bagaimana caranya menetapkan nasab, beliau itu juga mengikutkan masalah asyuhra wal istifadhah. Jadi saya simak di videonya Hanif Farhan ya. Di situ Kiai Haji Imaduddin siap berkomunikasi atau berdiskusi dengan Syed Mahdi Raja'i, dan beliau ingin bertanya kepada beliau Syed Mahdi Raja'i mengenai surawul istifadahnya Ba'alawi, di mana itu tidak connect ya, tidak matching dengan apa yang disampaikan oleh Mahdi Raja'i dalam kitab Al-Muqibun itu. Di samping itu, dalam kitab Al-Muqibun itu Syed Mahdi Raja'i menulis Syed Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abah itu punya anak 4, diantaranya adalah Ubaidillah. Nah gitu ya. Sedangkan dalam muqaddimahnya itu dijelaskan bahwasannya di antara syarat bisa menetapkan sebuah nasab itu adalah syuhrawul istifadah. Sudah masyhur sebagai sayyid bisiyadah. Masyhur sebagai sayyid, sudah dikenal oleh masyarakat dia sebagai keluarga sayyid, dan syuhrawul istifadah bagi seorang ini itu dikenal dari masa ke masa. Jadi istilahnya Syed Mahdi Raja'i ya'rifunahum bisiyada bi jami'il ajyal ya, bi jami'il ajyal. Jadi dari masa ke masa, berarti kan tingkat ke tingkat, dari masa ke masa leluhur mereka itu sudah dikenal sebagai sayyid. Nah, ini yang akan menjadi senjata bagi, insyaallah ini yang akan menjadi senjata bagi Kiai Haji Imaduddin, di mana menurut Kiai Haji Imaduddin keluarga Ba'alawi ini mereka terkenalnya pada abad ke-9. Di mana sejak meninggalnya Ahmad Al-Muhajir sampai abad ke-9 itu mereka tidak dikenal. Ya bahkan menurut beliau sendiri, makam leluhurnya yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu pun baru dikenal di abad ke-9 gitu. Ya artinya ini kalau bisa sampai terjadi, ini diskusi yang sangat menarik sekali. Jadi menurut saya itu sangat layak kita dukung Kiai Imaduddin Utsman berdiskusi ilmiah level internasional dengan Syed Mahdi Raja'i. Demikian teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.